Ada target KPPU di masa pandemi seperti apa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, usaha begitu, Bang? Yang jelas kita ini ya, kita dengan masa pandemi ini kita juga mengevaluasi diri. Mhm. Kita ingin memberikan pelayanan yang lebih cepat Mhm. kepada pelaku usaha. Mhm. Nah, caranya bagaimana? Yaitu terus terang kami merubah ini peraturan. Jadi khususnya merger, itu laporan merger selama ini itu cukup lama ininya di KPU, bisa bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tapi kami sudah mengeluarkan pedoman merger yang baru, itu bulan Oktober ini kita keluarkan, itu bisa selesai paling lama itu setelah data lengkap itu 14 hari. Mhm. Adanya pandemi ini bukannya kami malah ini ya, tapi kami justru ingin memberikan pelayanan yang lebih bagus. Yang kedua, memang kami menargetkan lebih banyak kepada program-program pencegahan. Gitu. Jadi melakukan penyuluhan-penyuluhan, workshop dan riset-riset ya. Riset-riset. Kita juga akan memberikan award ya. Award kepada pemerintah daerah yang concern mengenai persaingan. Itu. Artinya ada upaya-upaya dari pimpinan ini, pimpinan pemerintah daerah itu untuk menciptakan persaingan yang sehat di daerahnya. Itu KPU juga akan memberikan award. Itu diantara yang kami persiapkan di masa pandemi ini. Kami juga aktif kerjasama dengan universitas-universitas untuk melakukan riset-riset supaya industri kita ini bisa lebih bagus lagi. Oke, Bang. Kita tadi juga sempat menyinggung masalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, begitu. Nah, ini saya mau tanya nih, mungkin ada poin-poin yang mungkin sudah dilihat ataupun dibaca oleh Bang Kurnia sendiri terkait poin-poin yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait dengan persaingan bisnis seperti apa, Bang? Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, itu pertama Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Mhm. Undang-Undang Nomor 5 yang Hmm. tadinya mengatur keberatan terhadap keputusan KPPU itu Ya. ada kepada pengadilan negeri, sekarang Aha. berubah ke pengadilan negeri. Mhm. Kemudian sanksi Undang-Undang Nomor 5 minimal 1 miliar, maksimum Mhm. 25 miliar. Di Aha. Undang-Undang Cipta Kerja ini baru diatur minimum 1 miliar, maksimumnya belum diatur. Itu Mhm. akan diatur melalui. Nah, tapi Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 mengenai UMKM, di Mhm. mana KPPU berwenang mengawasi kemitraan. Mhm. Nah, di dalam Undang Cipta Kerja itu pengawasan ini juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, tentu hal ini kita perlu berkoordinasi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPPU. Nah, Mhm. KPPU ini mengawasi kemitraan yang tidak fair, Mhm. kemitraan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip kemitraan yang baik. Itu yang kita lakukan. Mhm. Baik, Bang, ini kan vaksin sudah mulai begitu ya, sudah akan mulai didistribusikan begitu ya. Menurut Bang Kurnia sendiri ataupun dari KPPU sendiri, apakah ini pertanda baik bagi para pelaku bisnis dengan adanya vaksin ini, Bang? Ya, mudah-mudahan vaksin ini segera ditemukan ya, Hmm. segera bisa ada. Ini tentu sangat baik untuk semua, bukan hanya untuk pelaku usaha, untuk semua kita. Hmm. Sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, ya, sehingga kegiatan usaha bisa terus berkembang. Begitu juga dengan KPPU dan lembaga-lembaga Hmm. pemerintahnya, Hmm. begitu dengan lembaga-lembaga swasta bisa menjalankan fungsinya secara lebih efektif lagi. Hmm. Karena terus terang harus diakui dengan work from home, Hmm. dengan daring ini terasa kurang mantap gitu ya. Hmm. Dan tidak seefektif tentu dengan bekerja langsung. Karena ada pekerjaan yang bisa dilakukan lewat daring. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sulit dilakukan lewat daring. Hmm. Harusnya langsung. Hmm. Untuk KPPU, misalnya kita melakukan penyelidikan
Nah kalau nggak ketemu orang kan susah, gitu. Nggak bebas kita untuk bertanya kan. Begitu juga kita mencari data, perlu data. Nah kalau lewat online kan susah untuk dapat data. Kalau kita bisa komunikasi langsung, kita bisa dapat data. Nah, begitu sebaliknya, lawyer-lawyer yang berhubungan dengan KPPU, kalau daring, ada kadang-kadang mereka menyerahkan dokumen yang bersifat rahasia. Tuh. Jadi nggak bisa langsung, ya harus dikirim. Ini mereka khawatir itu, seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti itu, bagaimana Bang untuk solusinya, Bang? Ininya. Ya memang harus ada ini ya. Jadi setiap lembaga harus mencari ini cara ya ininya. Alhamdulillah dari pengalaman kami ternyata sebagian besar saksi itu terlapor itu kooperatif. Ini lawyer-lawyer juga mereka memahami bahwa memang ini mau tidak mau harus dilakukan melalui daring. Itu nah, cuman memang ada yang kalau mereka merasa ini sangat penting untuk diserahkan langsung, KPPU juga datang, kita menugaskan orang. Jadi untuk menunggu mereka memberikan data tersebut. Kalau kita berbicara mengenai masalah sanksi nih Bang, tadi selalu disinggung terus terkait dengan sanksi begitu ya, pelanggaran-pelanggaran begitu. Saya mau tanya Bang, kira-kira sanksi apa sih yang terberat ketika dijatuhkan bagi para pebisnis? Apakah bisa terkait dengan penutupan usahanya kah atau seperti apa? Nah, itu kalau orang kan sering melihat sanksi 25M atau lebih. Ya. Itu soal berat ya, soal berat. Mungkin untuk pelaku usaha yang memang sedang-sedang atau sedang kesulitan ekonomi itu berat. Tapi sanksi lain yang lebih berat kan sebenarnya ya penutupan ini. Penutupan usaha. Itu kan berat kalau itu dijatuhkan atau blacklist. Itu dan itu KPPU berwenang untuk menjatuhkan itu. Tapi ini kita belum pernah melakukan itu. Sama juga misalnya KPPU berwenang membatalkan merger. Pelaku usaha sudah merger, ini udah habis energi, udah habis uang, udah habis tenaga, habis waktu, tiba-tiba kita batalkan. Itu kan pengaruh sangat besar. Karenanya sampai saat ini KPPU belum pernah menjatuhkan hal tersebut. Tentu berarti tidak akan gitu. Jadi kalau kami merasa itu harus dibatalkan mergernya, ya tentu harus kita batalkan. Tapi kalau itu belum gitu, dianggap ya masih bisa dicari jalan keluar lain dengan peringatan-peringatan, dengan laporan supaya jangan sampai dia abuse ya. Jadi hanya kami mensyaratkan gitu, bahwa dia harus melaporkan produksinya, harus melaporkan harganya kepada kami supaya itu tidak disalahgunakan sehingga mergernya tetap kita setujui. Tapi dalam kondisi lain tentu bisa saja suatu saat kita batalkan. Sejauh ini Bang, pelanggaran dan sanksi yang paling terberat yang diberikan oleh KPPU apa Bang? Ya sejauh ini paling kalau kepada panitia merger, panitia tender ya, minta supaya dia tidak ditugaskan lagi. Itu berarti kan dia nggak bisa mengerjakan itu lagi. Selebihnya kita misalnya kita batalkan tender, pernah batalkan tender. Jadi tapi yang kami batalkan itu karena dia juga belum mulai. Dia belum mulai membangun. Kalau dia sudah mulai membangun ya agak berat lah kita bagaimana kita batalkan dia sudah bangun jalan, sudah bangun gedung. Tapi yang kami batalkan itu karena dia memang belum membangun, jadi kalau kita batalkan itu belum terjadi kerugian. Itu.